Halo teman-teman, selamat datang di channel Tony si Trader. Di channel ini gue akan banyak bikin video breakdown dari trading yang gue ambil di forex market. Gue akan tunjukin step by step dalam gue menganalisa market, gimana juga gue menempatkan entry, SL, dan TP beserta dengan analisanya. Semoga melalui channel ini bisa membantu teman-teman belajar trading dengan lebih baik melalui setiap pembahasan trading yang gue ambil. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, supaya teman-teman bisa dapat update terus dari gua. Semoga bisa membantu. Oke, hari ini gua akan lakukan breakdown dari trading yang gua lakukan pada GBP USD di tanggal 6 Mei. Jadi pertama-tama kita akan melihat trennya terlebih dahulu. Kita mulai dari time frame daily. Kita bisa lihat trennya dia sudah mengalami uptrend, di mana dia berhasil menembus higher high ini. Jadi market sedang menuju ke atas dengan gambaran seperti ini. Dia menembus higher high-nya. Nah, kita punya target kira-kira di atas sana ya. Oke, setelah dari time frame daily kita turun ke time frame 4 jam. Kita lihat apakah yang terjadi pada time frame 4 jam. Oke, pertama kita juga lihat bahwa dia telah menembus higher high ini. Jadi kita bisa pastikan dari time frame daily dan 4 jam memiliki tren yang sama, yaitu uptrend. Jadi ketika kita sudah tahu secara garis besar market sedang uptrend, posisi yang akan gua ambil adalah mencari posisi buy atau long, dimana kemungkinan berhasil dan menangnya jauh lebih besar karena metode yang gua gunakan adalah selalu following the trend gitu. Jadi setelah kita tahu dari daily dan 4 jam dia sedang uptrend, hal selanjutnya yang gue lakukan adalah mencari point of interest POI, atau mungkin teman-teman lebih sering dengarnya dengan resisten. Jadi gue cari di 4 jam, kita mulai petakan. Di sini ada yang menarik. Oke, cuman dia udah terblok atau terlewat. Kita mungkin bisa ambil yang besar ini. Oke, ketika tanggal 5 kita lihat market sudah berada di area demand kita. Demand areanya. Terus apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Di sini juga kita lihat ada demand areanya, dan ini kita bisa jadikan sebagai liquidity. Nah, ketika udah tahu dia sedang berada di demand area, hal yang gue lakukan adalah menunggu konfirmasi. Konfirmasi yang biasa gue pakai adalah 1 jam atau 15 menit. Nah, waktu itu kita bisa lihat ketika dia berada di POI ini, ada konfirmasi yang sangat bagus di time frame 15 menit. Kita bisa lihat dia mengambil liquidity di sini. Nah, waktu itu gua tinggal menunggu di sini. Ketika pada time frame 15 menit dia akan melakukan break of structure di area ini. Jadi waktu itu gua tunggu sampai dia melakukan break. Nah, ketika dia sudah melakukan break pada area ini, hal yang gue lakukan adalah mencari point of interest atau demand area yang dapat dipakai sebagai entry. Nah, ketika itu gue lihat, gue pindahkan lagi ke 1 jam, gue tidak menemukan areanya di sini, tapi gue menemukan di sini ada fair value gap yang seharusnya bisa diambil sebagai area entry. Jadi gue memutuskan untuk entry di bawah fair value gap ini. Turun ke 15 menit,
Jadi gue pakai area ini sebagai entry areanya gue. Oke. Jadi waktu itu gue masuk sepertinya di 700 dengan stop loss di bawah ini pakai sekitar 14, memberikan lebih, jadi nggak gue taruh mepet banget. Dan dimana target gue waktu itu, gue pakai target di fair value gap daily ini. Ini target besarnya, karena menurut gue dia akan ambil lagi fair value gap ini kalau dia, jadi dengan gambaran gini, dia akan naik turun naik sini. Sebenarnya menjadi target besarnya dia akan break sampai ke atas, tapi gue tidak menutup kemungkinan market bisa berbalik. Jadi setelah kita lihat ada fair value gap, bisa aja dia melakukan seperti ini. Dia ambil ini. Kenapa dia bisa turun? Karena ada liquidity, jangan lupa. Ada liquidity yang bisa diambil nih di sini. Sebelum dia melanjutkan ke naikkan ke atas. Atau juga mungkin dia bisa ambil area di bawah. Dimana di sini masih banyak point of interest atau demand area yang bisa diambil. Jadi sebagai titik amannya gue ambil di sini. Tapi kayaknya waktu itu gue keluar di sekitar 620-an ya. 620-an sebagai area outnya. Kita lihat di 15 menit. Nah, kemarin setelah itu kita jalanin marketnya. Dia menyentuh, kalau turun lagi dia naik sampai ke target kita. Dan ternyata benar dia memberikan reaksi di fair value gap di daily ini. Tuh, dia memberikan reaksi untuk mungkin kembali turun lagi. Jadi ini merupakan breakdown dari trading yang gue lakukan pada tanggal 6 Mei 2025. Semoga dengan trading ini, dengan breakdown ini bisa membantu teman-teman juga dalam mengembangkan skill trading kalian. Terima kasih. Gimana teman-teman? Apakah video breakdownnya sudah cukup jelas? Kalau udah jelas, boleh dong tolong bantu like video kita ya, supaya gue tambah semangat untuk bikin video selanjutnya. Namun jika teman-teman masih punya pertanyaan atau kebingungan, bisa langsung aja komen di bawah ya. Nanti gue akan coba bantu jawab sebisa gue. Oke teman-teman, terima kasih. Happy trading, happy profit semuanya. Bye-bye.